Saudara terkasih, Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan mengajak kita dalam beberapa cuplikan video yang akan datang mulai hari ini untuk belajar sedikit tentang kehidupannya Yunus. Kita akan menelaah kitab Yunus mulai dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, dan kemudian kita akan lihat apa maksud Tuhan dalam penulisan kitab Yunus ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat satu lagu yang mengatakan, Bapa Surgawi, ajarkan aku mengenalmu, supaya dalam setiap langkahku aku bisa melihat apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupku, dan aku belajar mengenal apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dalam setiap keadaan kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Kami percaya janji-Mu yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Ajarkan kami menyadari bahwa dalam setiap langkah kami, Tuhan selalu menyertai kami. Pimpin kami dalam renungan kami hari ini, agar kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah, dan kami tidak akan digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, sehingga kami tahu maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bahas kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3a. Saya akan bacakan bagi saudara firman Tuhan seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kalau saudara perhatikan kisah Yunus ini mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai 3a, ini adalah rencana persiapan Yunus untuk lari daripada Tuhan. Karena dia mendengar perintah Tuhan yang menurut dia tidak masuk akal. Nah, saudara perlu tahu kisah Yunus ini kira-kira terjadi pada abad ke-6 sampai ke-8 sebelum Masehi. Lebih kurang seperti itu. Nah, kita akan pelajari, saudara lihat, sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Saudara percaya atau tidak, Yunus adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu Tuhan bicara kepada Yunus untuk menyampaikan agar Yunus pergi dari
tempat di mana dia berada untuk pergi ke Niniwe. Tapi kenapa Yunus menolak perintah yang diberikan Tuhan kepadanya? Saudara, saya mau memberikan gambaran sedikit kepada saudara. Niniwe itu terletak di sebelah timur sungai Tigris atau di Irak sekarang ini. Jaraknya sekitar 1.500 km dari kampung halaman Yunus. Sementara Tarsis itu sebaliknya. Tarsis itu berada di sebelah barat dan berjarak lebih dari 7.500 km dari Israel. Sangat berlawanan arah dari Niniwe. Kota Tarsis ini dianggap sebagai ujung bumi pada masa itu karena jauhnya. Nah, kenapa Yunus harus ke Tarsis? Kemungkinan besar karena menurut Yunus, Tarsis itu adalah tempat yang paling terpencil yang dia kenal. Yunus inginnya lari sejauh mungkin dari Tuhan. Ini dia, saudara. Yunus berusaha membuat jarak sejauh-jauhnya antara dirinya dengan orang-orang Assyria pada masa itu, karena dia tidak mau tahu tentang apapun yang bakal terjadi kepada Niniwe. Nah, saudara, di sini harus Anda tahu bahwa Yunus benci kepada orang Assyria itu. Dia sangat kecewa dengan mereka. Dia sangat tidak suka dengan mereka. Karena bangsa ini adalah penyembah berhala, sombong, kejam, dan sudah lama menjadi ancaman bagi orang Israel. Wow. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Itu sebabnya pada waktu Tuhan mengutus Yunus dengan pesan bahwa Tuhan akan menghancurkan Niniwe jikalau mereka tidak mau bertobat. Apa yang kira-kira ada dalam pikiran Yunus? Ya, saudara, benar. Yunus memilih lari daripada Tuhan. Dia nggak mau taat kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Dia memang tidak mau Niniwe bertobat. Salah satu pemikiran yang saya percaya ini, dan saya juga membaca banyak komentar-komentar dari para teolog-teolog pada masa-masa lalu yang katakan memang bahwa kemungkinan besar Yunus itu tidak mau taat kepada Tuhan. Dia lari jauh-jauh supaya menurut dia, supaya orang Niniwe itu memang biar dimusnahin aja oleh Tuhan. Kemungkinan besar dia merasa senang sekali dengan apa yang terjadi dengan Niniwe. Saudara, tidakkah kedengarannya ini sebagai sesuatu yang identik dengan kita kadang-kadang? Pada waktu kita tidak suka dengan sesuatu dan mungkin kita mendengar Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, contoh sederhana. Yesus ajarkan kita dalam doa Bapa kami, dia katakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang bersalah kepada kami, tapi kami yang harus ampuni. Nah, Tuhan katakan seperti itu, tapi seringkali kita tidak mau taat. Karena memang rasanya berat untuk mendoakan orang yang sudah jahat kepada kita. Rasanya nggak cocok rasanya untuk mendoakan orang yang selama ini jahatin kita, hianatin kita, membuat kita kecewa, yang telantarkan kita, yang campakkan kita. Rasanya nggak masuk akal. Dan kadang-kadang doanya, Tuhan biarin aja mereka binasa, biarin aja mereka dihancurkan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah ingin seorang pun binasa? Kita pelajari lagi Yunus ini. Ini yang pertama. Yunus maunya agar Niniwe dibinasakan. Ini yang saya katakan. Seringkali saat kita mendapatkan kesempatan untuk meminta sesuatu dari Tuhan, kita justru mengharapkan agar musuh kita, orang-orang yang tidak kita senangi, dicelakai oleh Tuhan, atau mendapatkan musibah yang didatangkan oleh Tuhan. Kadang-kadang bahkan kalau kita lihat ada orang yang mengalami satu kemalangan, kita bilang itu dia, hukuman Tuhan, karma itu. Waduh, saudara, teganya kadang kita katakan seperti itu. Kadang-kadang kita gak jauh beda dari Yunus, saudara. Kadang-kala cara kita berpikir jauh lebih rusak daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagian orang Kristen berpikir dia dapat perintah Tuhan sesuka hatinya. Dia bisa, kapanpun dia bisa perintah Tuhan. Tuhan bunuh aja, Tuhan matiin aja orang ini. Waduh, saudara, kadang-kadang kita berpikir kita begitu hebat. Saya teringat cerita seorang pengusaha yang punya usaha yang sama dengan seorang yang tidak disukanya pas di depan rukonya. Dia punya usaha satu dan kemudian di depannya itu ada jalan, lalu di antara jalan tersebut ada saingan bisnisnya yang membuka usaha yang sama dengan dia. Orang ini orang yang rajin berdoa, sering berkomunikasi dengan Tuhan.
Lalu satu hari dia sering sekali, dia sejak cukup lama dia berdoa, Tuhan aku ingin Engkau berikan aku satu permintaan yang bisa aku minta. Lalu satu hari Tuhan menjawab permintaannya. Dikirimlah seorang malaikat dan malaikat tiba-tiba muncul. Treng. Lalu malaikat bilang, hei pengusaha, aku memberikan satu permintaan kepadamu. Waduh, si pengusaha ini senang sekali saudara. Senang sekali karena apa? Karena dia tahu Tuhan pasti akan berikan sesuatu yang luar biasa yang dia minta. Dia punya rencana yang hebat-hebat dalam pikirannya. Dia mau minta harta yang berlimpah. Dia mau minta kekayaan yang tak habis-habisnya. Lalu kemudian malaikat bilang begini, kamu diberikan kesempatan untuk meminta satu permintaan kepada Tuhan. Dan apapun permintaan itu niscaya akan dijawab oleh Tuhan. Hanya saja apapun jawaban yang diberikan Tuhan kepadamu, maka pedagang yang ada di depan tokomu tersebut akan mendapat 2 kali lipat dari permohonanmu. Loh, kata si pengusaha ini gak adil, sangat tidak adil katanya. Tapi malaikat bilang, loh ini perintah yang saya terima, sekarang terserah kamu mau ajukan permintaanmu atau tidak, ya terserah kamu. Nah saudara, sang pedagang ini berpikir keras. Dia senang karena Tuhan jawab permohonannya, tapi dia gak senang karena Tuhan memberikan 2 kali lipat kepada saingan bisnisnya. Jadi kalau dia minta 1 mobil Mercedes-Benz, maka saingan bisnisnya akan dapat 2 mobil Mercedes-Benz. Kalau dia minta harta berlimpah-limpah, maka saingan bisnisnya akan dapat harta 2 kali lipat kelimpahan yang dia punya. Wah, ini gak bagus ini, dia pikir saudara. Lalu dia gak bisa tenang, dia jalan sana jalan sini. Dia berharap dia bisa dapatkan sesuatu yang gak mungkin bisa didapat oleh saingan bisnisnya. Dia berpikir keras, dia putar otaknya keras. Lalu kemudian tiba-tiba dia mendapatkan satu ide. Dia bilang apa kepada malaikat? Hei malaikat, butakan 1 mataku. Saudara ngerti maksudnya? Butakan 1 mataku. Artinya maksud dia begini, kalau matanya 1 buta, maka saingan bisnisnya kedua matanya akan buta. Tapi saudara tahu, inilah masalah manusia. Ego kita kadang-kadang melampaui pikiran kita, melampaui kerohanian kita. Karena tamak dan egonya si pengusaha tersebut, dia gak mau ada orang lain lebih kaya darinya. Dia gak mau ada orang lain lebih diberkati dari dia. Dia gak mau ada orang lain lebih nyaman dari dia. Dia berharap kalau matanya buta 1, maka saingan bisnisnya akan buta 2 matanya. Sungguh manusia yang jahat. Tapi saudara tahukah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita juga seperti Yunus. Suka nggak suka, kadang-kadang kita memiliki sifat yang sama dengan pengusaha tadi, yang nggak jauh berbeda dari apa yang dimiliki oleh Yunus. Yunus ini nggak mau Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Dia tidak mau Niniwe mendapatkan berkat Tuhan. Dia tidak mau Niniwe lebih kaya dari bangsanya. Dia maunya apa? Niniwe dimusnahkan oleh Tuhan. Niniwe dibinasakan oleh Tuhan sampai tidak ada sama sekali. Yunus berpikir dengan berlari jauh dari Niniwe, maka Tuhan gak akan bisa nahan murkanya terhadap orang-orang Niniwe. Pastilah kali ini Tuhan akan habiskan Niniwe. Saudara, dia berlari jauh dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan mencatat ini, dia naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan orang-orang di kapal itu pergi ke Tarsis. Orang-orang Israel pada masa itu beranggapan apa? Tuhan hanya milik mereka semata-mata. Gak ada bangsa lain yang boleh memiliki Yahweh itu, Jehovah itu. Gak boleh. Jehovah milik kami, Tuhan semesta alam itu milik kami. Dan bahwa Tuhan hanya ada di Yerusalem. Sehingga mereka berpikir kalau dijual di luar Yerusalem, Tuhan gak akan buat apa-apa. Karena itu mereka pikir apa? Tuhan gak akan membinasakan mereka atau membiarkan mereka ditindas. Tapi Tuhan tidak akan senang dengan perbuatan yang bertentangan dengan firman-Nya. Yunus terus melanjutkan pelariannya, bahkan dengan rogok kocek kantongnya sendiri. Saudara lihat ini. Dulu kalau disuruh Tuhan buat sesuatu, kalau diundang pelayanan si Yunus ini, dia tanya dulu, PK aku gimana? Naik pesawat apa nanti? Business class atau economy class?
duduknya di mana, hotelnya gimana, semuanya dia tanya dulu. Tapi kali ini saudara, waduh, dia nggak nanya. Dulu nanya ibadahnya dihadiri berapa orang, KKR besar, banyak atau sedikit. Karena apa? Biasanya Pastor Yunus khotbah di gedung-gedung besar, khotbah di hadapan puluhan ribu orang. Tapi kali ini saudara, Yunus tanggung biaya sendiri. Wow, luar biasa. Firman Tuhan katakan Mazmur 137 ayat 9 sampai 12. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ya, kemana kita dapat lari dari hadapan Tuhan? Bisakah Anda lari dari hadapan Tuhan? Bisakah Anda menjauh dari hadapan Tuhan? Yunus berpikir dengan bersembunyi dan lari dari hadapan Tuhan, maka Tuhan yang berdiam di Yerusalem tidak akan bisa menemukannya lagi. Dia tertidur begitu pulasnya, dia puas karena kali ini dia bisa mengelabui Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau tidak akan bisa mengelabui Tuhan. Ada orang-orang yang saya kenal yang terima panggilan Tuhan sewaktu masih muda, tapi mereka memilih untuk melakukan hal lain, lari dari panggilannya yang sebenarnya. Mereka nggak siap untuk lapar. Mereka nggak siap hidup dalam keterbatasan. Mereka tidak siap untuk hidup pas-pasan. Mereka maunya hidup mewah seperti orang lain. Mereka mau hidup seperti yang dia lihat terjadi dengan orang-orang kaya yang adalah teman-teman sekelas mereka dulu. Mereka malu hidup dengan apa adanya. Walaupun Tuhan Yesus sendiri mengajarkan muridnya untuk berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi mereka nggak mau. Banyak orang yang lari dari panggilannya, sama seperti Yunus. Tapi terkadang kita ngejek, kita katakan itu lihat tuh Yunus lari dari Tuhan. Saudara, saya ingatkan saudara, kalau engkau orang yang sedang lari dari panggilan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Masih terbuka tangan kasih-Nya untuk menjamah engkau. Dia masih siap untuk menjamah engkau. Mari saudara. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 20 sampai 21. Lukas pasal yang ke-12 ayat 20 sampai yang ke-21. Tapi firman Tuhan kepadanya, ini tentang orang kaya yang menimbun hartanya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Anda boleh kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi kalau bukan itu yang Tuhan mau dari Anda, maka Anda akan berurusan dengan Tuhan satu hari nanti. Itu sebabnya kalau engkau sedang lari dari panggilanmu, sama seperti Yunus, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Maka dia akan kembali kepadamu. Dia akan tunjukkan kasih-Nya kepadamu. Dia tidak akan biarkan orang-orang yang mengasihi dia untuk terlantar. Dalam situasi bagaimanapun Anda, Tuhan tidak akan biarkan engkau sendiri. Dia begitu mengasihimu, dia akan tetap memegang tangan kanan dan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Saya percaya, saudara, pada waktu Anda merenungkan firman ini, kadang-kadang kita bisa berpikir tentang Yunus yang lari, tapi kita lupa melihat introspeksi diri kita sendiri. Bagaimana kadang kita lari dari panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat orang lain kaya, orang lain lebih diberkati dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka. Aku kok seperti ini, padahal aku punya potensi, aku punya kemampuan. Saudara, setialah. Ada lagu lama katakan, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Setialah sampai mati, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan panggil kita. Apapun pekerjaan Anda hari ini, setialah dalam pekerjaan. Paulus katakan, kondisi, keadaan bagaimanapun engkau dipanggil Tuhan, pada waktu engkau datang kepada Tuhan, tetap setia di pekerjaan itu. Apakah Anda pengusaha? Setia dalam usaha Anda. Tunjukkan Anda anak Tuhan. Tunjukkan Anda pengusaha yang berbeda dari pengusaha yang lain. Kalau orang lain korupsi, kolusi, nepotisme, Anda tidak begitu. Karena apa? Anda milik Tuhan.
Setialah sebagai guru mungkin. Setialah sebagai guru yang benar, yang mengajarkan kebenaran. Sebagai dosen-dosen yang benar, yang benar-benar menampakkan Kristus dalam hidupmu, yang benar-benar mengimpartasikan Kristus dalam hidupmu, sehingga anak-anak yang kau bina, anak-anak yang kau didik melihat Kristus ada dalam dirimu. Setialah. Sebagai polisi, jadi polisi yang benar. Sebagai tentara, jadi tentara yang benar. Jangan lari dari panggilanmu. Kadang-kadang lebih indah menjadi polisi yang takut Tuhan daripada engkau lari jadi pendeta tapi bukan Tuhan inginkan. Saudaraku, setia dalam panggilanmu. Kalau engkau pendeta, setia sebagai pendeta, setia sebagai apa yang Tuhan panggil bagimu. Anda gak perlu lompat sana, lompat sini. Percayalah, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan cukupkan kebutuhanmu. Dan kalau Tuhan panggil engkau setia, maka Dia akan pakai saudara. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan, karena Tuhan pasti akan menemukan saudara. Dan saya percaya kita akan terus mendengarkan sambungan dari renungan ini. Ini akan saya tuangkan dalam buku saya nanti yang kedua, tentang khotbah ekspositori tentang Yunus dalam bahasa sehari-hari. Saudara pasti diberkati. Mari terus doakan supaya buku ini segera jadi. Saya berdoa supaya Anda merenungkan firman ini dengan baik, sehingga Anda diberkati Tuhan. Mari renungkan setiap firman yang saudara baca, hafal firman Tuhan. Hanya dengan itu caranya kita bisa mempertahankan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat semua kebaikan Tuhan. Buat teman-teman kami yang sedang sakit saat ini Bapa, kami berdoa biarkan Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berada di garis depan, para dokter, suster, perawat, tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan imunitas tubuh mereka sehingga mereka kuat dalam menghadapi setiap malapetaka, virus, penyakit, bakteri apapun. Kami berdoa buat teman-teman kami, orang-orang yang sedang sakit saat ini. Bapak, ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku dan jamah mereka. Engkau berkata dalam firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Dan aku percaya bagi mereka yang menonton dari siaran ini, Tuhan, aku percaya mereka diurapi Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, mereka menerima pemulihan dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan aku percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Mereka yang sedang ketakutan dengan keadaan mereka, mereka yang sedang khawatir dengan hari esok, ajarkan kami untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami untuk setia pada panggilan kami. Ajarkan kami untuk setia sebagai orang Kristen, orang percaya, untuk terus berpegang pada Tuhan, untuk terus bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari-hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Yesus hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom bagi kita semua.